Salam dan sejahtera, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman kehidupan pagi hari ini Sabtu 4 Desember 2021. Waktunya sudah dekat. Wahyu 22 ayat 10. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menunggu sesuatu atau seseorang yang sangat diharapkan, kedatangannya sangat peka dan tetap siap kapan datang. Bila sudah ada pemberitahuan dan sudah nampak tanda-tandanya, semuanya akan bergegas. Salah satu contoh sewaktu Kepala Negara Republik Indonesia datang ke Tapanuli Utara melalui Bandara Silangit. Para petugas bandara dan aparat yang bertugas sudah siap di tempat yang sudah diatur secara protokoler. Apa, siapa, dan bagaimana pengaturannya? Mulai dari turun pesawat dan ruangan khusus VIP. Begitulah rangkaian protokolernya, siap menunggu hingga pesawat landing. Demikian juga halnya dengan firman kehidupan pagi hari ini. Ada pemberitahuan atau pengumuman, bahkan bersifat larangan yang tegas dan keras dengan kata jangan. Firman Tuhan berkata bahwa waktunya, waktu kesudahan segala sesuatu, sebab waktunya sudah dekat, yaitu dalam Wahyu 22 ayat 10. Waktu Tuhan yang untuk yang kedua kali sebagaimana pengakuan iman percaya HKBP. Tuhan menghendaki kesiapan hati setiap orang percaya dalam menanti kedatangan Kristus kedua kalinya. Pasti, bahkan sudah dekat dalam ungkapan kitab Wahyu. Firman Tuhan pada ayat berikutnya di mana dikatakan bahwa barang siapa berbuat jahat dan cemar, hidup dalam kejahatan, dosa dan kecemaran, biarlah ia terus bernubuat jahat dan cemar. Dan siapa yang berbuat benar dan kudus, biarlah ia terus berbuat kebenaran dan menguduskan dirinya. Di akhir zaman ini, mau tidak mau, dunia di mana anak-anak Tuhan dan berada akan terjadi menjadi dua kelompok. Kelompok utama yang pertama adalah mereka yang jahat dan cemar, dan kelompok kedua adalah mereka yang benar kudus. Dalam nats firman yang paralelnya digunakan istilah lain, tetapi memiliki makna yang sama, karena hanya ada dua kelompok yang digambarkan, seperti yang digambarkan gadis-gadis yang bijaksana serta gadis-gadis yang bodoh di dalam Matius 25 ayat 1 dan 2. Digambarkan sedangkan hamba yang baik dan juga yang setia serta hamba yang jahat dan malas juga kita lihat di dalam Matius 25 ayat 21 sampai 26. Kelompok domba serta kelompok kambing itu dalam Matius 25 ayat 32. Kelompok yang panas serta kelompok yang dingin itu ada di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 15. Saudara-saudara, sudah saatnya kita berjuang mau menunjukkan kesiapan hati kita dalam mengiring bersama dengan Tuhan. Bukan saatnya lagi kita berada di tengah-tengah dan suam-suam kuku seperti ungkapan kitab Wahyu pasal 3 ayat 16. Diberikan kepada kita kebebasan untuk memilih. Hidup ini adalah pilihan. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita memilih seperti yang digambarkan gadis-gadis yang bijaksana atau gadis-gadis yang bodoh? Apakah kita akan memilih kelompok orang-orang yang benar atau kelompok-kelompok yang cemar? Itu adalah pilihan kita dan bahkan kata hati kita sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, semakin hari dunia kita lihat semakin larut dalam dosa dan kejahatan dan kecemaran. Siapa yang tidak mau melakukan kebenaran dan berusaha untuk berakar kuat dalam firman Tuhan, maka dia akan larut melakukan dan terseret kepada hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan mereka akan terus-menerus berbuat cemar sehingga akan dilemparkan Tuhan ke dalam neraka. Saudara-saudara, ingatlah, di akhir zaman tidak ada jalan tengah, hanya jalan menuju sorga atau jalan menuju kebinasaan yang kekal di neraka.
selama hidup kita di dunia ini adalah masa penantian dan sekaligus masa persiapan diri kita, kewaspadaan kita, atau dalam istilah bahasa Batak, dungo. Apa yang harus kita lakukan sambil menunggu kedatangan Tuhan, kapanpun itu kita telah siap dan mempersiapkan diri di dalam iman, kasih, dan pengharapan. Orang-orang yang sudah memperoleh keselamatan, tetap dia waspada, dungo, berjaga-jaga, kapanpun, bahwa kita sudah siap dan sudah dekat, ditandai dengan perbuatan-perbuatan manusia yang tidak manusiawi. Sekalipun mungkin dia berkata beragama, tetapi dia tidak melakukan sebagaimana yang diajarkan oleh agama. Karena itu saudara-saudara, selama masih siang, marilah kita hidup sebagai anak-anak terang, pembawa kesejukan, pembawa keteduhan, pembawa penghiburan, pembawa damai sejahtera, pembawa semangat dan sukacita di mana kita ada dan berada. Jadilah garam dan terang dunia, jadilah pembawa berkat, jadilah pembawa damai sejahtera dalam kehidupan pribadi kita, keluarga, gereja, dan masyarakat, dan di mana kita ada dan berada sebagai pekerja dan pelayan-pelayan yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberikan waktu dan kesempatan untuk kami hidup di tengah-tengah dunia ini, sekaligus menunjukkan iman, kasih, dan juga pengharapan kami, melakukan sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam tugas dan panggilan kami masing-masing. Sebagai orang beriman, sambil menantikan kedatangan Tuhan, kapanpun waktunya, kami tetap waspada, kami tetap siap melakukan buah-buah keselamatan, buah-buah iman kami, dengan segala perkataan dan perbuatan kami yang menyejukkan, yang menyenangkan hati Tuhan dan orang lain sebagaimana buah iman percaya kami. Karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah firman Tuhan itu yang mengatur seluruh kehidupan kami dan aktivitas kami yang hanya bersandar kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Salam sehat, tetap semangat, sukacita, dan jangan lupa prokes. Tuhan memberkati kita. Amin.